Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas salah satu kisah bertahan hidup yang paling mengerikan. Kisah ini penuh dengan kejutan budaya yang aneh dan pastinya bakal guji batas kewarasan manusia. Kita akan bedah kisah pelayaran keempat Sinbad si Pelaut. Siapin diri kalian ya, soalnya pelayaran kali ini tuh bukan cuma tentang badai di lautan lepas, tapi benar-benar tentang teror psikologis yang sesungguhnya. Coba bayangin skenario ini ya. Gimana cara kalian bertahan hidup kalau kalian dikubur hidup-hidup di dalam sebuah kuburan massal bawah tanah yang gelap gulita? Ditemenin mayat-mayat yang membusuk dan kalian cuma dibekali satu kantong air sama beberapa potong roti. Ngeri banget kan? Nah, kengerian dan rasa putus asa inilah yang jadi puncak dari petualangan Sinbad kali ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke mimpi buruk di bawah tanah itu, mari kita mundur sedikit ke awal mula gimana seorang saudagar super kaya dari Baghdad bisa berakhir di posisi yang sebegitu menakutkannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, badai dan suku kanibal. Disinilah awal mula bencananya. Mari kita bahas gimana alurnya. Walaupun sekitar 1 tahun setelah pulang dari pelayaran ketiganya Sinbad ini udah hidup sangat nyaman dan makmur di Baghdad, dia tuh kayaknya nggak pernah bisa nolak panggilan lautan. Hasratnya buat cari pengalaman baru terlalu kuat. Nah, dia mulai perjalanannya dari pelabuhan Basrah, bawa barang dagangan yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Semuanya kelihatan lancar-lancar aja, sampai kapalnya tiba-tiba dihantam angin puting beliung yang luar biasa dahsyat. Kapalnya langsung hancur berkeping-keping. Sinbad terombang-ambing di atas kepingan kayu, sebelum akhirnya tersapu ombak ke sebuah pulau asing. Kebayang nggak sih, dari seorang saudagar yang sangat kaya raya, dalam sekejap mata dia kembali jadi penyintas yang kelaparan. Ini benar-benar nunjukin ke kita betapa cepatnya zona nyaman dalam hidup itu bisa berbalik 180 derajat. Nah, yang bikin hal ini benar-benar menarik adalah gimana tekad kuat Sinbad berhasil nyelamatin nyawanya. Coba perhatiin kontras nasib mereka di sini. Di pulau itu, mereka ditangkap sama sekelompok orang asing tanpa busana yang langsung nyodorin makanan misterius. Teman-teman Sinbad langsung melahapnya dan pung, seketika mereka kehilangan akal sehat. Mereka berubah jadi liar, rakus, bahkan sampai minum minyak kelapa mentah. Tapi Sinbad punya firasat buruk dan dia nolak keras buat makan. Dan instingnya itu 100% tepat. Suku itu ternyata adalah penyembah api kanibal, dan makanan aneh tadi itu semacam ramuan buat mencuci otak dan menggemukkan para tawanan sebelum disembelih. Ngeri ya. Karena Sinbad nahan lapar mati-matian pakai ketahanan mentalnya, tubuhnya tetap kurus kering, dan yang paling penting kewarasannya tetap terjaga. Lanjut ke bagian kedua, pelarian ke negeri Lada. Mari kita lihat gimana dia lolos dari para kanibal. Gara-gara tubuhnya yang kurus kering dan kelihatan memprihatinkan banget, suku kanibal itu lama-lama sama sekali nggak peduli lagi sama dia. Ya iyalah, nggak ada daging di tubuh Sinbad yang layak buat dimakan. Nah, pengabaian ini justru nyiptain celah yang sangat sempurna. Manfaatin kelengahan para penculiknya, Sinbad berhasil menyelinap keluar dari istana terkutuk itu di tengah malam. Dia jalan terus tanpa henti sampai keesokan sorenya, sampai akhirnya dia nemuin sebuah perkemahan milik para pengumpul lada. Walaupun awalnya dia ditangkap lagi, kemampuan diplomasi Sinbad kembali bersinar di sini. Dia ceritain dengan jujur kisah pelariannya dan gimana dia nolak makanan pencuci otak tadi. Ceritanya ini berhasil narik simpati dan kepercayaan para pengumpul lada yang akhirnya ngasih dia makan dan ngajak dia berlayar ke kerajaan mereka. Benar-benar pinter nyari peluang kan? Masuk ke bagian ketiga, penemuan pelana kuda pertama. Ini nih, inovasi brilian dari Sinbad. Di kerajaan makmur yang baru ini, Sinbad disambut dengan sangat ramah oleh sang raja. Tapi, dia nyadar ada satu keanehan budaya yang luar biasa banget. Di kerajaan sekaya ini, semua orang, dan maksud saya literally semua orang termasuk rajanya, menunggang kuda bertelanjang punggung. Mereka sama sekali nggak tahu apa itu pelana. Begitu lihat ini, Sinbad langsung ngambil inisiatif yang sangat brilian. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, dia minta tukang kayu buat mahat kerangka pelana. Kedua, dia lapisin kerangka itu pakai kulit sapi dan kain wol bersulam emas. Ketiga, dia suruh pandai besi buat nempa pijakan kaki atau sanggurdi. Dan langkah terakhir, dia lapisin semuanya dengan perak yang mengkilap. Waktu pelana ini dipasang ke kuda terbaik milik raja, wah, semua orang di kerajaan itu benar-benar dibuat melongo. Pengetahuan sederhana yang dibawa Sinbad dari luar ini sukses bikin dia jadi selebritas dalam semalam. Para menteri sampai antri pesan pelana ke dia. Yang otomatis bikin Sinbad balik lagi jadi saudagar yang luar biasa kaya. Saking senengnya, sang raja cara halus memaksa Sinbad buat nikah sama seorang wanita bangsawan dan cantik dan kaya raya. Tujuannya, buat ngikat Sinbad secara permanen di kerajaan itu. Walaupun awalnya dipaksa, ternyata Sinbad malah ngerasain pernikahan yang luar biasa bahagia. Tapi kalian pasti udah bisa nebak kan? Kedamaian ini sayangnya cuma ketenangan sesaat sebelum datangnya badai terbesar dalam hidupnya. Kita sampai di bagian keempat.
Tradisi pemakaman yang kejam. Ini dia rahasia gelap kerajaan tersebut. Di titik ini, nada cerita kita bakal berubah drastis. Jadi suatu hari, waktu Sinbad lagi ngelayat istri tetangganya yang meninggal, dia kaget karena si tetangga malah nangis histeris, seolah dia tahu umurnya sendiri tinggal hitungan jam. Dan disinilah rahasia kelam itu terungkap. Jadi, poin krusialnya adalah kerajaan itu punya hukum warisan nenek moyang yang kejamnya minta ampun. Aturannya begini, kalau salah satu pasangan meninggal, maka pasangan yang masih hidup harus ikut dikubur hidup-hidup bersama jenazah pasangannya. Mereka bakal dimasukin ke dalam lubang gelap di kaki gunung dan cuma dibekali satu kantong air dan beberapa potong roti. Aturan kuno ini emang sengaja dirancang supaya nggak ada janda atau duda yang bisa nikmatin sisa hidup mereka setelah pasangan mereka meninggal. Bener-bener nggak masuk akal kan? Pastinya Sinbad benar-benar terguncang dengar ini. Waktu dia coba protes, sang raja dengan tegas bilang kalau aturan itu berlaku mutlak buat semua orang, tanpa terkecuali, termasuk buat warga asing. Buat nenangin rasa paniknya yang udah diubun-ubun, Sinbad nyoba merasionalisasi keadaannya pakai sedikit umur gelap. Dia bergumam, aku yakin aku pasti akan mati lebih dulu daripada istriku. Tapi nahas, ironi justru menghantamnya dengan telak. Cuma 2 tahun berselang, istri yang sangat dicintainya itu malah jatuh sakit dan perlahan mengembuskan napas terakhirnya. Bagian kelima, bertahan di goa kematian. Ujian sesungguhnya baru aja dimulai. Mimpi terburuk akhirnya kejadian. Pihak keluarga ngikat tubuh Sinbad pakai tali, terus nurunin dia perlahan ke dasar gua bawah tanah yang sangat luas, gelap gulita dan pastinya berbau busuk. Abis itu mulut lubang di atasnya langsung ditutup rapat pakai lempengan batu raksasa. Coba kita susuri bareng-bareng garis waktu perjuangan mentalnya di kegelapan abadi ini. Di hari-hari pertama, dia masih bisa bertahan hidup berkat lubang udara sebesar ibu jari sambil merangkak ngelewatin tumbukan tulang belulang. Masuk hari ke-7, ransum air dan rotinya udah ada di titik yang sangat kritis. Keputusasaan mulai menelannya bulat-bulat. Di sini kita benar-benar diajak buat lihat, sejauh apa sih batas ketahanan seorang manusia itu bisa didorong? Keadaan ini memaksanya buat ngadepin realitas yang super suram. Di hari ke-10, penutup gua tiba-tiba dibuka lagi. Ada penguburan baru. Seorang wanita yang nangis histeris diturunin hidup-hidup ke dalam gua. Karena terlalu syok ngelihat kondisi di bawah sana, wanita malang itu seketika meninggal dunia. Terus apa yang terjadi? Ngadepin ancaman kelaparan yang mutlak, Sinbad terpaksa harus bertahan hidup dengan ngambil jatah air dan roti milik korban tersebut. Hari demi hari dia laluin dalam kesunyian yang mematikan. Sampai akhirnya, ada sebuah keajaiban. Dia dengar suara gemerisik langkah seekor biawak di dalam kegelapan. Bagian ke-6. Jalan keluar menuju Baghdad. Ini dia pelarian yang paling hebat. Dan kejadian ini dengan cemerlang ilustrasiin kenapa Sinbad itu disebut sebagai penyintas yang sangat tangguh. Di saat akal sehatnya udah mulai goyah, insting bertahan hidupnya langsung ambil alih. Dia sadar, biawak ini pasti punya jalan keluar. Jadi dia ikutin terus biawak itu sampai akhirnya dia berhasil menyelinap lewat sebuah celah kecil dan boom, dia muncul di sebuah tebing cadas yang sangat terjal langsung menghadap ke laut lepas. Pertanyaannya apakah dia langsung kabur? Tentu aja enggak. Insting saudagarnya langsung bangkit. Selama 5 hari berturut-turut, dia bolak-balik keluar masuk lubang itu buat menjara permata, emas, dan perhiasan tak ternilai dari dasar gua peninggalan para korban tadi. Baru deh di hari ke-6, usahanya terbayar lunas. Dia ngasih sinyal ke kapal niaga yang kebetulan melintas, berhasil diselamatkan, dan berlayar pulang bawa harta karun yang berlimpah ruah. Sesampainya di Baghdad, dia disambut dengan sangat meriah sama sahabat dan kerabatnya. Tapi, mari kita kembali lagi ke cerita utamanya nih. Setelah selesai nyeritain semua pengalaman traumatis dan mendebarkan ini ke para tamunya, Sinbad si pelaut sekali lagi nunjukin kemurahan hatinya. Dia ngasih hadiah sebesar 100 mitchkal emas ke sahabatnya yang miskin, Sinbad si kuli, sebagai tanda terima kasih karena udah mau dengerin kisahnya seharian penuh. Di penghujung pertemuan itu, Sinbad janji kalau cerita pelayaran kelimanya bakal jauh lebih gila dan seru. Hal ini pastinya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau pelayaran keempat aja udah ngehadapin Sinbad sama suku kanibal yang nyuci otak, terus maksain dia buat bertahan hidup di dalam kuburan massal bawah tanah yang kelamnya minta ampun, kengerian luar biasa dan mustahil macam apa lagi ya yang bakal nunggu dia di pelayaran kelima? Wah, itu sih pastinya bikin kita semua makin penasaran buat bahas lebih lanjut. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini ya. Dan jangan pernah berhenti buat terus memupuk rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa!